Assalamualaikum, hai semua. Kembali lagi di channel Novi Chandra. Kali ini kita akan sama-sama membuat olahan dari singkong yang rasanya enak banget. Manis, gurih, tampilannya cantik dan menarik. Cara buatnya mudah, bisa buat ide cemilan atau ide jualan. Penasaran? Langsung aja yuk kita ke cara membuat. Pertama, siapkan singkong yang sudah diparut. Ini 500 gram, ini berat, sudah diparut dan dikupas ya. Kemudian tambahkan 80 gram tepung tapioka. Kemudian tambahkan seperempat sendok teh garam, vanili secukupnya, gula pasir 175 gram. Kemudian tambahkan santan kekentalan sedang 325 ml. Kemudian diaduk sampai benar-benar merata dan tercampur. Resep lengkap silahkan cek deskripsi video, sudah aku sematkan di sana ya. Setelah tercampur rata, ini siap untuk dikukus. Jangan lupa panaskan kukusan sebelum mengukus selama 10 menit. Ini aku bagi dua. Masing-masing beratnya 600 gram ya, jadi total 1200 gram kurang lebih. Kemudian ini aku tambahkan pastanya sesuai selera. Kali ini akan aku tambahkan pasta pandan, kurang lebih setengah sendok teh pasta pandan. Kemudian aku tambahkan lagi pewarna makanan, ini opsional, boleh di skip. 2 tetes pewarna makanan kuning dan 3 tetes pewarna makanan coklat. Kalau mau diganti endapan pandan, boleh ya. Atau kalau mau di skip pewarnanya juga boleh. Tapi ini aku pakai kayak gini supaya warnanya jadi lebih cantik dan alami. Kemudian di sini aku tambahkan pemutih makanan ya, supaya nanti warna putihnya itu jadi lebih cerah ya teman-teman. Diaduk, hati-hati pengadukannya harus benar-benar tercampur rata. Karena pemutih makanan agak susah tercampur ya teman-teman. Kalau sudah tercampur ini siap dikukus. Untuk mengukus aku menggunakan loyang ukuran 20 x 20 cm. Aku tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian diolesi bagian dalamnya sampai merata, sampai ke sisinya. Kemudian masukkan adonan. Di sini aku gunakan 3 sendok sayur kecil ya. Enggak aku isi terlalu banyak ya teman-teman, karena supaya mudah pada saat menggulung. Kalau terlalu tebal nanti akan sulit menggulungnya. Setelah dimasukkan, ratakan menggunakan sendok sampai semua bagian tertutupi. Nah seperti ini ya. Rapikan. Kemudian ini siap untuk dikukus. Kukus selama 10-15 menit di api sedang. Tutup kukusan, jangan lupa diberi kain supaya air tidak menetes pada kue. Kemudian setelah 10 menit, ternyata 10 menit aja udah matang ya teman-teman. Ini aku masukkan adonan putih. Jangan lupa sebelum memasukkan adonan itu wajib diaduk karena rawan mengendap. Kemudian ini diratakan lagi menggunakan sendok sampai merata semua. Nah ini siap dikukus kembali sampai 15 menit atau hingga matang. Setelah 15 menit ini sudah matang ya teman-teman. Ini akan aku angkat dan aku dinginkan terlebih dahulu. Lanjut aku kukus sisanya. Setelah dingin ini siap dikeluarkan. Mengeluarkannya mudah aja ya teman-teman. Sisir di bagian sampingnya. Kemudian agak sedikit tekan-tekan ke bagian tengah. Nah seperti ini. Nah begini ya. Nah ini aku lapisi menggunakan plastik supaya nanti nggak lengket. Kemudian ini aku balik aja loyangnya teman-teman. Ini langsung lepas ya. Nah seperti ini, Masya Allah cantik banget hasilnya. Warna hijaunya juga cakep banget ya teman-teman. Hijaunya tuh jadi nggak hijau yang ketuaan gitu. Ini aku langsung gulung aja. Di sini kan ada plastik, jadi aku tekuk sedikit, kemudian aku dorong ke bagian depan. Nah, seperti ini. Lanjut terus sampai ujung ya.
Nah, begini tinggal ditarik aja plastiknya pelan-pelan. Ini posisinya sudah dingin ya teman-teman, jadi jangan panas-panas. Karena kalau panas dia kayak melebar gitu, nggak kokoh, jadi mudah hancur. Nah, seperti ini tinggal ditarik aja plastik bawahnya, kemudian dirapatkan seperti ini. Nah, dia akan lebih kencang, lebih rapat tuh. Nah, ini dia teman-teman, sudah jadi ya. Ini akan aku potong di kedua sisinya supaya lebih rapi. Kemudian kita kembali ke yang dikukus tadi, akan aku tuang 3 sentong sayur dan aku ratakan seperti sebelumnya. Satu adonan ini, satu resep menghasilkan 3 loyang ya teman-teman. Kemudian aku kukus sampai matang. Sambil menunggu, aku siapkan kelapa parut. Di sini ada 200 gram dan 1/4 sendok teh garam. Ini akan aku aduk. Untuk kelapanya di sini setengah tua. Kemudian ini dikukus sampai tanak. Sebelumnya akan aku angkat dulu kuenya karena ini sudah matang dan akan aku tunggu hingga dingin. Kemudian lanjut untuk mengukus kelapa parut selama 15 menit. Dan ini sudah tanak ya, ini siap diangkat dan akan aku kukus sisa adonan yang belum dikukus. Lanjut ini akan aku gulung karena adonan sudah dingin, ini kuenya sudah dingin ya teman-teman. Caranya seperti ini, tinggal ditarik aja dan ditekan-tekan. Kalau sudah tergulung dengan rapi, boleh dipotong di masing-masing sisinya supaya lebih rapi. Kemudian satu loyang ini aku bagi 3 bagian. Nah, ini aku juga bagi 3. Jadi satu loyang mendapatkan 6 potong ya teman-teman. Kalau dapat 3 loyang berarti dapat 18 potong. Kalau teman-teman bagi 4 dapatnya 12 potong. Dan kalau satu loyang dapat 12, dapatnya akan 36 potong sesuai selera ya. Kalau dibagi 36 potong pun menurut aku masih pantas ya teman-teman. Masih cakep gitu ya. Kemudian setelah dipotong ini dibalurkan ke dalam kelapa yang tadi sudah dikukus. Dibalurkannya di satu sisi aja ya teman-teman. Untuk tengahnya itu enggak nih kayak begini ya. Supaya masih kelihatan untuk gulungannya, warna pola gulungannya. Dan ini dia teman-teman sudah jadi. Masya Allah cantik banget ya. Ini akan aku cicipi dulu. Tampilannya cantik banget ya teman-teman, warnanya juga nggak terlalu ngejreng dan baluran kelapanya bikin lebih cantik. Ketika dipotong ini terasa banget kalau kuenya itu lembut dan kenyal. Dan juga ini dicium aja udah wangi ya teman-teman, wangi vanilinya kerasa banget. Aku cobain dulu. Bismillah. Masya Allah, ini enak banget, manisnya pas, gurih dari kelapanya juga dan santan berasa. Untuk teksturnya ini lembut dan ada kenyalnya sedikit ya, mirip sentiling, rasanya enak banget teman-teman. Cara buatnya mudah, bahan-bahannya juga mudah didapat, tampilannya juga cantik, ini menarik banget, bisa buat ide cemilan atau ide jualan. Ini namanya singkong gulung. Kalau teman-teman rikuk silahkan tag Instagram aku di @novichandra. Itu dia teman-teman resep singkong gulung. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, semoga berhasil. Ketemu lagi ya di videoku yang selanjutnya. Wassalamualaikum.